berarti melepaskan. Jadi nilai-nilai yang ada di kita yang baik untuk kegiatan untuk masyarakat umum silahkan diberikan. Tapi pada saat bersamaan jangan lepas dari keyakinan kita sendiri. Mungkin selain bertindak di bidang agama Pak ya, apakah ada prestasi beliau yang sangat menonjol sekali di bidang lainnya seperti di pemerintahan kah, apa bidang lainnya seperti apa? Ya, kalau saya melihat beliau berprestasi di bidang bagaimana menciptakan masyarakat ini yang plural, masyarakat yang confident pada saat yang bersamaan. Jadi beliau kemana-mana kalau diundang, semua orang bisa menerimanya dengan kelakar. Bahkan di dunia internasional juga mengenal dengan ISIS. Ketika Indonesia itu diserang dengan terorisme, diserang dengan Islam radikal, beliau mengkampanyekan Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga beliau mendapat doktor ya dari predikat dia menyebarkan Islam yang damai, rahmatan lil alamin. Malaysia juga menerimanya dengan baik. Lalu juga Eropa menerima dengan baik, tetangga-tetangga kita bisa menerima dengan baik, Brunei juga bisa banyak belajar tentang rahmatan lil alamin. Nah, saya melihat ini clue perjuangan keislaman beliau yang beliau torehkan di dalam perjuangannya itu. Tadi Bapak menyinggung soal Islam radikal Pak ya. Nah, belakangan ini kan sempat disinggung bahwa teroris merupakan Islam ataupun juga Muslim. Apakah ada pesan beliau mengenai hal ini Pak? Ya, kata beliau, jangan sampai kita menegakkan kebenaran dengan cara tidak benar. Orang-orang yang ingin menegakkan negara Islam, orang-orang yang ingin menegakkan kebaikan, tetapi dengan cara buruk itu tidak baik. Oleh karena itu, mungkin orang yang punya ilusi, punya keinginan untuk mendirikan negara Islam, tetapi menghancurkan nilai Islam itu sendiri, oleh beliau hendaklah diantisipasi itu. Oleh karena itu, ketika kita bicara Islam, maka Islam itu yang memang mencerminkan keislaman itu sendiri. Jangan sampai karena kebaikan lalu menghalalkan segala macam cara. Lalu dengan tujuannya mendirikan negara Islam tetapi menjadi konflik nasional, menjadi kekacauan nasional. Ini kan mudarat yang lebih besar dengan pola yang kita pakai sekarang. Penerimaan ulama dengan Pancasila, penerimaan ulama sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia, itu ada pertimbangan panjang bahwa Indonesia menganut pluralitas di dalam berbangsa dan bernegara, kebinekaan sesuatu yang niscaya, dan kita bisa membangun muaranya kepada kebaikan bangsa bersama. Jadi bukan kebaikan individu, bukan kebaikan kelompok. Sehingga penerimaan Pancasila itu adalah karena kita ingin sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih maslahah. Beliau yang sampaikan Pancasila bukan agama, sehingga kita tidak bisa menyebut di sini adalah negara agama Pancasila, tidak. Tetapi kita semua menyaksikan bahwa dengan Pancasila agama-agama bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu Pancasila itu adalah titik fokus dari seluruh pemahaman keagamaan, dari keberadaan kita semua untuk bersama-sama membangun Indonesia. Tetapi tidak berarti ini anti agama. Kenapa? Karena ketuhanan yang Maha Esa, kepercayaan, semua dijamin di Indonesia. Oleh karena itu pilihan Pancasila adalah pilihan yang tepat untuk kerangka di Indonesia. Pada saat yang bersamaan pemilihan Pancasila ini adalah menjadi cermin bahwa umat Islam terbesar di dunia yang jumlah sekarang sekitar 200 jutaan dari 255 juta penduduk Indonesia bisa hidup damai, dinamikanya lebih baik dan dinamikanya lebih bisa diterima oleh masyarakat. Bahkan dulu awal-awal Mesir sempat mau belajar ke Indonesia. Oleh karena itu pesan beliau Pancasila ini sampai sekarang dan mungkin sampai beberapa masa yang akan datang, mungkin bisa sampai akhir kiamat, bahwa Pancasila yang mampu menyatukan agama-agama untuk hidup di negeri Indonesia ini. Tapi sekali lagi tidak menganggap Pancasila sebagai agama. Terima kasih Pak Nafis atas informasinya. Semoga almarhum diterima kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sira, hingga siang hari ini sejumlah persiapan untuk menyambut kedatangan dari almarhum Kiai Haji Hasyid Musadi sudah dilakukan dengan baik. Di mana tepat di belakang kami ini merupakan lokasi yang nantinya akan menjadi tempat pemakaman almarhum, di mana nantinya akan tiba di lokasi ini pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Sira, kembali ke Anda di studio. Iya. Ardi Suratman, terima kasih. Tentu nanti kami akan kembali mengupdate informasi dari menuju ke Jakarta. Setibanya nanti diperkirakan akan tiba di Masjid Pondok Pesantren Al-Hikam Depok. Itu diperkirakan sekitar pukul 15.30 dan disolatkan kemudian di Masjid
Al-Hikam BJ Depok. Dan kita akan kembali bergabung dengan rekan kami Edi Cahyono yang saat ini sudah berada di Bandara Abdurrahman Saleh untuk menjelaskan bagaimana tadi ketika jenazah diberangkatkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Silakan Edi. Edi Cahyono. Baik, nanti kami akan mencoba kembali menghubungi Edi Cahyono. Pemirsa, tadi sejak pagi gelombang Batavia berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada anggota Dewan Pertimbangan Presiden Kiai Haji Hashim Muzadi. Ribuan santri, saudara, keluarga, tokoh masyarakat, kemudian warga mendatangi pesantren Al-Hikam di Malang sejak pagi tadi, kemudian secara bergantian bergelombang melakukan salat jenazah untuk almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi. Kita kembali bergabung dengan rekan Edi Cahyono. Edi, kita melihat warga, masyarakat mengikuti prosesi keberangkatan jenazah yang siap diberangkatkan ke Jakarta sesuai dengan rencana pada pukul 13.00. Silakan, Edi. Ya, dan pemirsa, dapat kami kabarkan memang betul jenazah Kiai Haji Hashim Muzadi beberapa waktu lalu tiba di Bandara Abdurrahman Saleh Malang, dan saat ini jenazah sudah diberangkatkan atau berada di dalam pesawat Hercules seri A1303, dan sekarang pesawat masih dalam kondisi mengambil posisi untuk take off. Sekarang masih menuju ke arah landasan. Sementara suasana juga masih sangat ramai di sekitar bandara ini. Nampak beberapa masyarakat juga menghantarkan ke lokasi Bandara Abdurrahman Saleh Malang. Tadi juga terlihat Gubernur Jawa Timur Bapak Soekarwo juga melepas kepergian almarhum sampai menuju ke pesawat Hercules tempat beliau di bawah. Dan ini juga ada 2 pesawat yang mengangkut keluarga dan para santri. Ya, ini bisa dilihat pesawat Hercules yang membawa jenazah Kiai Hashim Muzadi telah take off. Ya, beberapa tadi ya pesawat sudah take off menuju ke arah barat, dan diperkirakan nanti sore sekitar pukul 15 pesawat tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma dan kemudian dilanjutkan ke kawasan Depok untuk nantinya disemayamkan di pemakaman keluarga. Dan ini juga ada 1 pesawat Hercules seri A1319 yang mana mengangkut keluarga dari Kiai Hashim Muzadi beserta rombongan terutama para santrinya. Masih lagi pemanasan engine, dan beberapa saat nanti juga akan melakukan penerbangan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta yang nantinya juga akan menuju ke Al-Hikam 2 di Depok, Jawa Barat. Kiara. Iya, Edi Cahyono, bisa dijelaskan siapa saja dari tokoh kemudian tentunya keluarga yang akan berangkat ke Jakarta? Ya, yang jelas tadi kami lihat ada semua keluarga inti dari keluarga Hashim Muzadi juga telah memasuki pesawat dan diikuti oleh beberapa para santri yang saat ini juga berada di pesawat lain atau pesawat Hercules lain dengan seri A1319. Dan untuk pelepasan tadi terlihat Gubernur Jawa Timur Bapak Soekarwo ikut melepas, namun tidak mengikuti atau tidak ikut dalam rombongan pesawat. Dan saat ini masih ada beberapa santri yang
lihat keberangkatan dari keluarga yang berada di pesawat di rombongan paling belakang. Tiara. Ya, Edi, ada 2 pesawat lagi yang akan diberangkatkan, kurang lebih waktunya pada pukul berapa, Edi? Ini untuk pesawat Hercules yang membawa rombongan ada 1 pesawat. Jadi total semuanya ada 2 pesawat. Yang pertama pesawat yang membawa jenazah Kiai Haji Muzadi. Kemudian yang kedua ini adalah pesawat yang membawa rombongan dari pihak keluarga dan para santri yang nantinya juga akan mengikuti prosesi pemakaman di Depok, Jawa Barat. Ini sebentar lagi pesawat sudah mulai persiapan dan sebentar lagi akan mengambil posisi titik penerbangan. Pesawat sudah melakukan persiapan. Jadi ada sekitar 2 pesawat Hercules yang melakukan penerbangan, membawa 1 pesawat membawa jenazah Kiai Haji Muzadi dan 1 pesawat lagi membawa rombongan keluarga dan para santri ke Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dan selanjutnya dibawa ke perumahan Depok, Jawa Barat. Tiara. Ya, Edi, kalau tadi kita melihat di Pondok Pesantren Al-Hikam ada ribuan pelayat yang berada di sana dan mengiringi kepergian jenazah almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi. Lalu tadi ada berapa mobil iring-iringan menuju ke Bandara Abdurrahman Saleh ini sendiri? Ya, tadi di rombongan setelah ada patwal, kemudian di belakangnya diikuti ambulans jenazah, kemudian diikuti ada sekitar 4 bis rombongan yang mengangkut keluarga, para santri, kemudian diikuti rombongan para Kapolres, serta wali kota, serta Bupati Malang yang memang terlihat ada di Bandara Abdurrahman Saleh Malang melepas atau mengantar kepergiannya sampai di Bandara Abdurrahman Saleh Malang ini. Dan juga terlihat tadi pengasuh Pondok Pesantren Salahuddin juga sempat mengantarkan sampai di bandara ini dan Iya, Edi, kalau sepenglihatan Anda begitu ya, ada berapa santri yang ikut dalam rombongan keluarga di pesawat? Kalau melihat dari rombongan dan banyaknya para santri, ini bisa satu kirakan sekitar ratusan, sekitar 300 atau 400 para santri dan juga warga masyarakat yang memang diperbolehkan dan diizinkan untuk melepas keberangkatan dari almarhum dan saat ini para pengantar juga masih tetap berada di bandara, termasuk para Ketua DPRD, Wali Kota Malang, Bupati Malang, serta Kapolres Kota dan Kabupaten Malang. Baik, terima kasih Edi Cahyono, informasi langsung dari Bandara Abdurrahman Saleh, di mana tadi beberapa waktu yang lalu pesawat Hercules yang membawa jenazah almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi sudah diberangkatkan untuk bertolak menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Rencana di Bandara Halim Perdana Kusuma, jenazah akan diterima langsung oleh Mensesnek. Dan ini adalah rencana pemakaman almarhum. Berdasarkan sesuai dengan rencana, sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, jenazah sudah diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules. Dan tadi masih ada 1 pesawat Hercules yang akan membawa keluarga dan juga santri dari Pondok Pesantren Al-Hikam 1 Malang menuju ke Depok. Ini adalah pesawat yang digunakan untuk membawa keluarga dari almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi untuk bertolak dari Bandara Abdurrahman Saleh menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Diperkirakan perjalanan membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Ini artinya diperkirakan akan sampai di Bandara Halim Perdana Kusuma pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah itu kemudian jenazah akan dibawa ke
Depok dengan kurang lebih perjalanan 45 menit. Sudah ada di ujung telepon bersama kami Bapak Gomar Gultom. Selamat siang Pak Gomar Gultom. Selamat siang Bu Fira. Iya, Pak Gomar, almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi ini terkenal dengan tokoh intelektual, sosok yang sederhana dan juga tokoh lintas agama. Apa ketika yang Anda dengar ketika almarhum dikabarkan meninggal dunia? Ya, kita sangat terkejut ya dengan kepergian beliau karena bagaimanapun beliau adalah seorang tokoh bangsa. Beliau tidak hanya milik umat Islam, apalagi hanya milik NU, tapi beliau juga adalah milik bangsa ini. Jadi saya cukup terkejut tadi saya di perjalanan mau ke kantor tadi mendapat berita, dan melalui kesempatan ini kami atas nama gereja-gereja di Indonesia mengungkapkan duka cita mendalam. Semoga keluarga besar NU, keluarga Pak Hashim dikuatkan oleh Yang Kuasa dalam menghadapi masa-masa sulit sekarang ini. Ya, Pak Gomar, bisa diceritakan semasa almarhum dalam mana dengan hubungannya dengan sejumlah umat, Pak Gomar? Ya, Pak Hashim ini selama beliau terutama ketika menjadi ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama, kita bekerja banyak bersama-sama. Beliau sangat concern dengan dialog antar agama. Terakhir itu kami tahun 2014 awal menyelenggarakan konferensi para pemimpin agama-agama se-Asia di Jakarta, di mana PGI bersama NU dan KWI ketika itu menyelenggarakan dan Pak Hashim langsung memimpin konferensi ini. Nah, beliau yang saya lihat keterlibatan dalam memimpin bangsa ini tidak hanya ada di tataran elit dalam dialog-dialog antar pimpinan, tapi juga terlibat langsung di lapangan. Saya menyaksikan sendiri misalnya bagaimana beliau hadir di GKI Yasmin, berbicara langsung dengan wali kota Bogor, berbicara langsung dengan umat NU di Bogor dan warga yang keberatan berdirinya gereja di sana. Dia hadir di lapangan. Saya ingat ketika terjadi kasus penistaan Al-Quran oleh sekelompok umat di Malang, beliau terlibat langsung menghubungi pihak-pihak yang bisa tersulut oleh peristiwa ini. Itu yang bagi saya seorang sosok pemimpin yang hadir sebagai ketua PBNU tapi menjalin komunikasi dengan semua lapisan masyarakat. Itu pertama yang saya lihat. Lalu yang kedua juga saya kira dalam kepemimpinan beliau, termasuk juga sesudah menjadi anggota One Team Press, adalah konsistensi beliau memegang pola pikir moderat itu. Beliau menggabungkan antara rasionalitas di satu sisi, tapi kitab suci di sisi lain. Jadi upaya menggabungkan rasionalitas dengan kitab suci ini dalam pola pikir dan paham-paham moderat yang dia kembangkan di tengah-tengah hidup beragama dengan umatnya, tapi juga di tengah-tengah hidup berbangsa. Ya, Pak Gomar, lalu apa kemudian, mungkin tadi banyak pesan yang begitu menyentuh ya, tapi apa yang paling berkesan, Pak Gomar? Ya, yang paling terkesan yang berkali-kali beliau katakan, agama itu memang memiliki potensi konflik. Tetapi jangan kita tercurah habis waktunya di sana, tapi bagaimana kita melihat potensi agama sebagai sumber kekuatan dalam pembangunan yang bermaslahat bagi umat di tengah masyarakat majemuk Indonesia. Itu saya kira dari beliau. Juga kesetiaan beliau dengan keluarga. Saya kira sampai sekarang beliau hanya punya seorang istri bersama anak-anaknya. Ya, kalau pertemuan terakhir kali Pak Gomar yang berkesan? Saya terakhir bertemu beliau ketika mempersiapkan itu 2 tahun yang lalu, ketika mempersiapkan konferensi Interfaith se-Asia itu terakhir saya bersama beliau secara langsung. Apa ada hal-hal penting, pesan-pesan penting ketika ada dialog lintas agama, Pak Gomar, yang disampaikan oleh almarhum? Ya, seperti saya katakan tadi, masih terngiang dalam benak saya ketika beliau mengesankan jangan terpukau
dengan anggapan orang bahwa agama itu sebagai sumber teknologi. Jangan terjebak di situ. Tapi sebaliknya keluar dari situ, mari kita melihat agama sebagai sumber kekuatan bagi pembangunan kemaslahatan, terutama di tengah-tengah masyarakat majemuk seperti Indonesia dan Asia umumnya. Itu yang terakhir saya bertemu dengan beliau. Baik, kalau Pak Gomar sendiri melihat secara pribadi bagaimana dengan sosok almarhum ini, Pak Gomar? Ya, beliau gampang akrab sebagai pribadi, dan semasa beliau menjadi Ketua Umum PBNU hampir tidak ada sekat-sekat antar organisasi. Seingat saya di masa kepemimpinan beliau lah NU dan Muhammadiyah sangat rapat. Pak Din Samsudin ketika itu Ketua Umum PP Muhammadiyah, dan beliau sebagai Ketua Umum PBNU. Seingat saya sebelum Pak Muzadi dan sesudah Pak Muzadi, keakraban itu agak longgar gitu. Karena beliau itu tidak ada batas. NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Parisada Hindu Dharma, Wali Buddha itu bisa karena beliau anytime bisa dihubungi, dan ya bersama-sama hadir di berbagai pertemuan-pertemuan tanpa sekat. Ini bagi saya adalah sebuah sosok yang mau berbagi buat bangsa. Di tengah perbedaan-perbedaan yang ada, beliau hadir di tengah kebesarannya sebagai Ketua Umum PBNU, tapi hadir dengan semua kelompok dan semua umat. Baik, terima kasih Pak Gomar Gultom, Sekretaris Umum Persatuan Gereja Indonesia. Selamat siang Pak, terima kasih. Pemirsa, Breaking News TV One segera kembali. Pelayat mengumandangkan tahlil, doa, dan juga tahmid di kediaman di Pondok Pesantren Al-Hikam 1 di Malang, Jawa Timur. Dan tadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, jenazah Kiai Haji Hashim Muzadi diberangkatkan menuju ke Bandara Abdurrahman Saleh, Malang, untuk bertolak menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tadi sekitar pukul 12 kurang, ini dilakukan upacara penyerahan secara militer. Jenazah diserahkan dari pihak pemerintah kepada keluarga untuk segera kemudian dibawa ke Bandara Abdul Rahman Saleh. Ribuan pelayat sudah berdatangan sejak pagi tadi ketika mendapatkan kabar bahwa Kiai Haji Hashim Muzadi meninggal dunia pada pukul 6:15 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya kondisi almarhum kurang sehat dan sempat dirawat beberapa kali di rumah sakit. Ini adalah prosesi ketika dilakukan pelepasan jenazah dengan upacara militer. Kemudian selanjutnya jenazah dibawa menuju ke Bandara Abdul Rahman Saleh dan tiba di Bandara Abdul Rahman Saleh pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat sesuai dengan yang direncanakan. Ada puluhan warga santri yang mengikuti pelepasan jenazah tadi dari Pondok Pesantren Al-Hikam 1 di Malang, kemudian mereka mengikuti hingga di Bandara Abdul Rahman Saleh. Tadi juga berdasarkan informasi reporter kami yang berada di lokasi di bandara menyatakan bahwa Gubernur Jawa Timur juga menghadiri bagaimana melihat langsung jenazah Kiai Haji Hashim Muzadi diberangkatkan dari Bandara Abdul Rahman Saleh. Pagi tadi juga ribuan pelayat sudah secara bergelombang bergantian untuk melakukan sholat jenazah. Sebagian santri tadi diinformasikan ikut dalam satu pesawat Hercules lainnya yang akan berangkat dari Malang menuju ke Jakarta bersama dengan pihak keluarga.
Rencananya jenazah Kiai Haji Hashim Muzadi ini akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di Bandara Halim Perdana Kusuma sendiri, jenazah akan diterima langsung oleh Mensasnek. Jenazah sudah diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Hercules. Perjalanan diperkirakan kurang lebih 1,5 jam dari Bandara Abdurrahman Saleh menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Setelah tiba di Halim, kemudian jenazah akan dibawa ke Depok dengan kurang lebih perjalanan sekitar 45 menit. Dan tadi juga berdasarkan informasi ada pengamanan nantinya akan mengiringi iring-iringan mobil yang membawa jenazah dan juga pihak keluarga. Kemudian setibanya nanti diperkirakan jenazah akan tiba di Pondok Pesantren Al-Hikam 2 Depok pada pukul 15.30. Jenazah akan disolatkan di Masjid Al-Hikam. Setelah disolatkan akan dimakamkan di pemakaman keluarga di Komplek Pondok Pesantren Al-Hikam Beji Depok. Seperti yang kita lihat tadi juga di Depok, sejak pagi sudah dilakukan sejumlah persiapan untuk prosesi pemakaman dari Kiai Haji Hashim Muzadi. 2002. Beliau terpilih menjadi Ketua Umum PBNU tahun 1999 dan kami terpilih menjadi Ketua Umum PBPMI pada bulan Desember tahun 2000. Selama kami bergaul, namanya saya anaknya beliau mahasiswa NU, beliau Ketua Umum pasti sangat dekat. Kami hampir tiap hari berdiskusi sambil larut malam. Nah, dalam proses rentang panjang itu kami pernah bersama-sama, tapi juga tidak sering, kami juga berbeda pendapat dengan beliau. Saking dekatnya beda pendapat pun sering gitu? Ya, saking dekatnya kami juga sering berbeda pendapat. Salah satu perbedaan pendapat kami dengan beliau itu adalah ketika beliau mencalonkan jadi wakil presiden. Kami diajak diskusi sama beliau dan kami salah satu orang yang tidak setuju. Nah, kenapa? Kami menginginkan beliau adalah sosok ulama yang tidak usah ikut terlibat politik, tapi ada di tengah-tengah umat begitu. Nah, Pertimbangan beliau tetap maju apa? Ya, karena menghormati Bu Megawati. Ya kan, beliau sangat hormat dengan Bu Megawati, beliau sangat punya cita-cita bagaimana Indonesia itu antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis itu menyatu, membangun bingkai negara kebangsaan yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, ini Beda pendapat dari Pak Nusron seperti apa? nah biasa kami dimintain pendapat, saya ngasih saran begitu. Nah, Reaksinya Pak Hashim saat itu gimana? ketawa. Pun beda pendapat tetap aja cair. Beliau orang yang sangat baik sekali. Saya catat dalam perjalanan hidup kami dengan beliau itu sering banyak sekali persamaan, tapi juga banyak perbedaan. Saya catat ada 4 kali perbedaan sikap kami dengan Apa beliau. saja tuh Mas? Boleh di-breakdown? Ya, pertama soal pencalonan beliau jadi wakil presiden. Kedua soal muktamar NU di Solo. Beliau ingin jadi ketua umum PBNU lagi, kami nggak setuju. Kenapa? Berapa itu? Sekitar tahun 2004, 2005. Kemudian waktu beliau muktamar NU di Makassar sama di Jombang, beliau ingin jadi Rais Am, kami nggak setuju. Kenapa? Karena menurut saya beliau itu adalah tokoh pergerakan yang di lapangan, bukan yang yang penjaga gawang. Karena Rais Am adalah penjaga gawang menurut pendapat kami. Tapi ketika kami beda pendapat, kemudian selesai proses, kami datang lagi, ketawa lagi, tidak ada jarak lagi. Jadi memang beliau benar-benar pendidik. Kadang-kadang kalau di NU ini Mas, mohon maaf ya, kalau beda pendapat dengan kiai itu dianggap suul adab, dianggap nggak diajak ngomong dan sebagainya, tapi tidak dengan beliau Pak Hashim Muzadi. Meskipun kita berbeda pendapat, kita dirangkul, dididik, diayomi. Kami bersama-sama banyak sekali. Waktu Pilpres kemarin tahun 2014, saudara-saudara kita tahu saya, Mbak Khofifah, Pak Hashim Muzadi menjadi pilarnya Pak Jokowi dalam rangka membendung isu SARA. Bagaimana Pak Jokowi diserang habis-habisan dengan isu SARA, dengan isu-isu yang tidak masuk akal, mempertentangkan antara konsep Islam dan nasionalis. Kami bertiga di bawah bimbingan Pak Hashim Muzadi menjadi benteng utama Pak Jokowi pada saat itu. Oke,
Oke, seiring sejalan akhirnya beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Terakhir panjenengan kapan bertemu beliau? Kami sowan beliau terakhir pada bulan Januari. Ya. Kondisi beliau saat itu sudah Beliau titip pesan sama salah satu santri beliau, saya diminta menghadap. Ketika kami menghadap, sempat diskusi? sangat panjang, kami diskusi 2 jam. Wow, panjang sekali. Ya, ternyata kami dinasehati sama beliau supaya sikap saya tidak boleh terlalu keras terhadap kelompok-kelompok masyarakat di Jakarta yang kebetulan anti Ahok. Kami diminta merangkul dan sabar, jangan terlalu konfrontasi dengan mereka. Saya pikir ini nasihat dan pandangan beliau yang luar biasa kepada kami dan kepada tim sukses dan kepada kelompok masyarakat. Bagaimana kita diminta merangkul dan menghargai orang yang beda pendapat dengan kita untuk mendinginkan jangan sampai pertentangan itu menjadi mengkristal. Baik, terima kasih Pak Nusron Wahid telah bergabung bersama di Metro TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Widya Saputra laporan saya dari Masjid Al-Hikam 2 di kawasan Depok, Jawa Barat. Kami akan terus mengupdate Sudah hadir, kemudian nanti akan dibawa ke masjid untuk menyediakan waktu ya para tamu untuk mensolatkan. Mengenai berapa kalinya kita tidak bisa memastikan ya, karena hanya akan diberi waktu sampai nanti pengunjung yang sudah selesai mensolatkan ya selesai. Kalau sesuai jadwal sendiri pemakaman ini akan tepat dilakukan pukul berapa, Mbak? Sebenarnya kalau untuk jadwalnya sekitar sore, mungkin sekitar jam 3 atau setengah 4, tetapi itu bergantung juga dari pelaksanaannya bagaimana, karena kan seperti kita lihat sendiri tamunya masih terus jadi mungkin ada jadwalnya sekitar jam 3 setengah 4, tetapi kita tidak bisa memastikan juga. Insya Allah akan segera diselesaikan dengan baik gitu. Kita ketahui bahwa nanti akan memimpin langsung ini ada Wakil Presiden Yusuf Kala. Mungkin ada tokoh-tokoh lain yang sudah mengkonfirmasi untuk ikut melayat ke sini, Mbak. Dari tadi pagi sebenarnya yang sangat membantu kami dalam proses persiapan penyambutan di sini itu Bu Mensos ya, Kofifa sudah sangat membantu sekali untuk mengkoordinir. Untuk yang datang tadi ada konfirmasi dari Menak, kemudian Pak Wapres dan rombongan. Kemudian dari yang lain saya belum bisa memastikan sih ya. Tapi untuk dari yang sudah mengkoordinasi dengan Pas Pamresnya itu dari Pak Wapres sama Menak. Untuk menteri-menteri lain saya belum bisa konfirmasi. Mbak, kita mungkin ingin mendengar Mbak sebagai menantu ini bergabung dengan keluarga dari Hasyim Muzadi ini sudah sejak tahun berapa? Kemudian sosok dari almarhum seperti apa di mata Mbak? Saya bergabung dengan keluarga beliau, menikah tahun 2014. Ya sampai sekarang saya merasakan beliau sosok yang sepertinya belum tergantikan ya sebagai tokoh bangsa dan tokoh agama juga gitu. Karena sosok beliau itu menunjukkan Islam yang moderat gitu, yang sangat toleran tetapi sangat memegang prinsip dengan baik, dan beliau juga orangnya benar-benar ikhlas berjuang untuk agama dan untuk negara tanpa memikirkan dirinya beliau sendiri, maksudnya tidak selfish gitu. Jadi beliau terjun ke dunia politik juga membawa misi itu. Jadi kita bisa lihat sendiri lah sepak terjang beliau seperti apa, dan beliau bukan tipe orang yang concernnya terhadap kepentingan golongan seperti itu. Mungkin yang diwasiatkan terakhir sebelum almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi ini meninggalkan keluarga begitu. Kalau untuk anak-anak beliau, saya rasa beliau menitipkan perjuangan, terutama perjuangan untuk pondok pesantren yang sudah beliau dirikan ya, sudah beliau rintis untuk segera dilanjutkan tetap menjaga semangatnya ya, walaupun beliau sudah tidak ada, tapi insya Allah semangatnya akan tetap ada. Keseluruhan dari keluarga besar mungkin Mbak, untuk anak, menantu dan cucu ini sekitar berapa orang yang ditinggalkan? Kalau istri beliau ada Hajah Mutamimah, kemudian anak 6, kemudian menantu juga 6, kemudian cucu sampai sekarang masih 13 ya. Pokoknya kami dari TV One mengucapkan bela sungkawa Mbak ikut berduka cita. Semoga keluarga juga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan. Terima kasih waktunya Mbak. Iya, Sira dan pemirsa, kami menantikan kurang lebih hanya sekitar 2 jam lagi kemungkinan akan dimulai prosesi, dan tentunya juga kami terutama menunggu kehadiran dari jenazah yang saat ini informasinya sudah diterbangkan dari Malang menuju ke Jakarta. Kembali kepada Anda, Sira, di studio. Baik, terima kasih Di Astuti atas informasi langsung dari Pondok Pesantren Al-Hikam di Beji, Depok. Kita tentu nanti masih akan kembali ke Indri. Pemirsa, dengan menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, jenazah tiba di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kemudian jenazah tiba di Depok diperkirakan pada pukul 15.30 dan disolatkan
kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga Kukusan Beji Depok, Jawa Barat. Ini sesuai dengan wasiat beliau sebelum wafat. Upacara prosesi pemakaman akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Membutuhkan waktu sekitar 1 jam 30 menit dari Bandara Abdurrahman Saleh Malang menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Diprediksi pada pukul 14.30 jenazah akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Sementara itu TNI Angkatan Udara juga menyiapkan satu lagi pesawat Hercules untuk membawa keluarga dan santri menuju Jakarta. Pemirsa, sebagai salah satu ulama besar di tanah air, almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi kerap memberikan tausiah dan imbauan ke arah kebaikan kepada umat Islam. Berikut beberapa tausiah yang kami hadirkan dalam program Damai Indonesiaku TV One beberapa waktu yang lalu. Kalau kejujuran hilang, maka amanat tidak akan datang. Apa amanat itu? Kalau didefinisikan panjang. Tapi kalau disederhanakan, amanat itu kalau dititipi tidak dikurangi, cuma itu dok. Jadi amanat itu kalau dititipi tidak dikurangi. Nah, titip itu macam-macam. Bisa titip barang, bisa titip pikiran, bisa titip kepentingan. Seperti DPR ini, dia dijadikan itu dititipi apa oleh rakyatnya. Nah, titipan itu dilakukan apa tidak? Orang dijadikan presiden, dititipi apa oleh bangsa? Orang jadi ulama, dititipi apa oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karenanya, lalu ada perintah yang sangat jelas. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliya. Pakai kata perintah. Allah memerintahkan kepada kamu tunaikan amanat. Nah, amanat ini tidak akan hadir tanpa hadirnya sidik tadi itu. Rupanya suami istri antara sidik dengan amanat. Kalau fatonah itu pinter. Jadi ibu-ibu yang namanya fatonah itu harus pinter. Kok ada namanya Siti Fatonah tapi Lola, iya cocok. Nah, sehingga kalau sidik dan amanat itu hilang, apa yang terjadi? Seluruh aturan negara itu tinggal bungkusnya saja, isinya akan hilang. Seluruh norma, hududullah itu norma-norma, itu hanya tinggal aturan karena isinya itu sudah tidak ada. Ibarat lumbung sudah tidak ada padinya, ibarat keranjang sudah tidak ada asinya, tidak ada isinya. Contoh, hukum. Hukum ada. Sarjana hukum semakin hari semakin banyak apa semakin sedikit? Semakin. Tapi keadilan semakin sedikit apa semakin banyak? Di mana-mana ada fakultas hukum, siapa yang bisa membuat fakultas keadilan? Karena al-hukmu syai'un wal adatu syai'un akhar. Hukum itu ilmu dan catatan, tapi keadilan adalah berangkat dari amanat, itu bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang sarjana hukum maklaran hukum, jual beli pasal-pasal hukum. Akhirnya sekarang banyak sarjana hukum masuk hukuman. Setiap hari, setiap tahun ahli ekonomi tambah banyak apa tambah sedikit? Kemelaratan tambah banyak apa tambah sedikit? Yang hilang bukan ilmu ekonomi, tapi mas'uliyah daripada ilmu ekonomi itu, pertanggungjawaban ilmu itu kepada Allah, dan itu didorong oleh as-sidqu bil amanah. Sekarang ulama sama. Ulama dititipi apa? Dititipi amilun bi ilmi, waqifun ala sya'ni, basirun bi ahli zamani. Ulama adalah hamba Allah yang dasar hidupnya khasyatullah,
Khasyah itu tidak hanya takut, tapi takut dan taat. Al-khasyah, al-khauf wa ta'ah. Jadi di dalam hatinya itu taat kepada Allah. Ini lebih dulu sebelum ilmu. Jadi kalau ada orang ilmunya banyak tapi tidak takut kepada Allah, itu belum ulama, ya cuma cendekiawan saja. Kalau cendek, kalau awan. Jadi apakah misalnya ada sarjana IAIN, itu kan apa titelnya sekarang itu? SAG, sarjana alam gaib. Dia bisa jadi ulama apa tidak? Ada khasyatullah apa tidak? Yang akan menyambungkan ilmunya dengan al-amanah. Kalau iya, silahkan jadi ulama. Kalau tidak, berhenti pada ilmuwan. Sehingga ulama adalah amilun bi'ilmi. Antara ilmu dan amalnya itu sama. Dan samanya itu bukan bagian dari kitab, bukan bagian dari sekolahan, bukan bagian dari pondok pesantren, tapi bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kelakuan budaya-budaya yang sekarang seperti ini. Mestinya budaya itu mengangkat derajat Indonesia, derajat martabatnya, tapi akhirnya hancur terjerembab, sehingga tanggung jawab kenegaraan hilang, rasa malu pun juga hilang dari bangsa dan negara Republik Indonesia. Almarhum juga dikenal sebagai sosok Indonesia dan perilaku mereka yang tidak menyetujui tindak kekerasan. Untuk itu perlu upaya komunikasi dengan dunia luar secara intensif. Pemirsa, Hasyim Muzadi merupakan sosok ulama yang dermawan. Hal tersebut disampaikan oleh rekan beliau semasa hidup, Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar. Berikut cuplikannya untuk Anda. Ya, kita kehilangan ya. Bukan saja bangsa Indonesia, bukan saja umat Islam di Indonesia yang merasa kehilangan, tapi dunia Islam kehilangan seorang tokoh internasionalnya, Profesor atau Dr. Hasyim Muzadi ya. Sering dipanggil Ustadz di sana, kalau di luar negeri itu Ustadz itu Profesor. Beliau sangat disegani di luar. Terus saya dapat WA dari luar negeri, teman-teman kita juga di sana menyatakan ikut prihatin atas berpulangnya salah seorang tokoh dunia Islam ya kan. Khusus untuk kita di Indonesia, Pak Hasyim Muzadi itu punya tempat khusus di hati masyarakatnya, karena beliau adalah sosok yang mampu menggabungkan antara dirinya sebagai seorang ulama, seorang intelektual, seorang politisi, seorang pendidik, dan seorang mubalik. Ya, jadi sulit untuk menemukan orang-orang yang seperti ini. Dan kita berharap ya pada semua pihak, semua masyarakat umat kita ini, mari kita iringi doa semoga arwah tokoh kita ini bisa diterima di sisinya dan ditempatkan bersama para inner circle-nya, kekasihnya yang lain di sana. Dan kita semua yang ditinggal, mari kita memegang teguh wasiat-wasiat yang pernah disampaikan oleh almarhum kepada kita semuanya. Saya kira cukup bagi kita sangat kehilangan dan kita sangat berduka dengan kepergian beliau. Pak Umar, apakah ada komunikasi terakhir dengan almarhum mengenai agama ataupun hal-hal lainnya sebelum almarhum meninggal? Ya, saya memang sangat dekat dengan beliau karena waktu beliau Ketua Umum PBNU, saya Katib Am ya, Sekretaris Umum PBNU di Suriah, dan seringkali kita komunikasi lewat telepon. Kalau ada hal-hal tertentu yang mengesankan buat saya itu, sekalipun di tengah rapat atau mungkin di tengah ceramah, tapi kalau saya yang telepon, berikan maaf saya lagi sedang ceramah, itu telepon balik. Jadi poin yang sangat penting buat saya, dalam keadaan acara apapun dia selalu menjawab handphone saya. Itu yang membuat saya sangat terharu ya. Tokoh-tokoh yang lain ya paling langsung dimatikan handphone ya kan, tapi beliau pun enggak. Padahal saya ini siapa, nggak ada apa-apanya ya, tapi beliau masih mau mendengarkan handphone saya. Dan saya kira bukan hanya saya, tapi juga akhlaknya beliau yang tawadu, yang sederhana ya. Saya terkesan dengan kesederhanaan beliau.
Ya, jadi kita lihat sehari-hari hanya pakaian baju putih kemana-mana, di airport atau di tempat-tempat forum-forum resmi, kecuali ya tentunya yang pakai acara-acara resmi ya pakai jas lah, sesekali pakai batik. Tapi sehari-hari beliau itu dominan pakai baju putih, tidak melambangkan ada kemegahan di dalam diri beliau. Pak Umar, untuk pesan dari almarhum yang nantinya bisa diteruskan untuk generasi penerus di Indonesia ini seperti apa? Pesan seperti apa saja? Ya, saya kira kesan yang paling mendasar dari beliau itu adalah mari kita menjadi moderat muslim, ya kan. Jadi Islam itu adalah rahmatil lil alamin, betul-betul itu diterapkan oleh beliau. Itu kan moto beliau itu Islam sebagai rahmatil lil alamin. Islam itu bukan hanya untuk orang Islam, tapi Islam untuk alam, untuk semua agama dan untuk siapapun harus mendapatkan pencerahan dari Islam. Ya, jadi Islam rahmatan lil alamin beliau ini saya kira perlu kita lestarikan, perlu kita pertahankan. Selama kita berpegang kepada Islam rahmatan lil alamin, maka sepanjang itu pula umat Islam Indonesia akan kuat, ya kan. Kami sungguh sangat yakin bahwa semakin berpegang kita kepada titik-titik pertemuan universal yang moderat tadi itu, maka insya Allah kedamaian akan terjadi, khususnya di bangsa kita yang sedang yang sangat dinamis sekarang ini. Kita perlu sosok-sosok seperti beliau. Iya. Umar, almarhum dikenal sebagai tokoh yang pluralis dan juga nasionalis. Nah, di Indonesia adanya keberagaman agama. Nah, untuk menyatukan kembali perbedaan agama, ras, budaya, seperti apa pesan beliau? Iya, memang agak sulit mencari tokoh, tapi kita juga tidak perlu khawatir ya. Banyak kader-kadernya, junior-juniornya yang lain yang insya Allah siap untuk melanjutkan estafet kepemimpinan beliau. Dan kita sudah cukup berbangga karena beliau juga mempersiapkan kader-kadernya yang terbaik, entah itu di lingkungan masyarakat NU, entah itu di pondok pesantrennya sendiri, anak-anaknya beliau juga, bahkan mantunya beliau juga itu sangat perfect untuk melanjutkan beliau. Jadi kita sangat insya Allah mudah-mudahan nanti akan datang, kita akan tetap mempertahankan ide-ide cerdas yang ada pada diri beliau. Mungkin pesan yang paling diingat oleh Pak Umar saat berkomunikasi dengan almarhum yang bisa diteruskan mungkin nanti seperti apa? Iya, saya yang paling berkesan ketika saya di luar negeri itu ya, di salah satu tempat saya membeli jas karena pada waktu itu saya nggak bawa jas ya. Nah, saya mau bayar, tapi tiba-tiba udah saya sudah gesek aja. Akhirnya saya bilang, Pak Kiai, saya juga punya uang kayak. Ya, enggak, udah sekalian aja. Jadi bagi saya itu sosok yang sangat luar biasa ya. Pemirsa, dari Bandara Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur, jenazah akan diterbangkan dengan menggunakan pesawat Hercules menuju ke